Berasal dari kata Latin anthropos yang berarti manusia dan logos atau akal. Dengan begitu, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, dan serta kebudayaannya. Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Pengertian ilmu pengetahuan ini ditunjukkan pada sifat khusus, bagian dan cara produksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup lainnya. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, muncullah berbagai kajian yang lebih kritis terhadap isu-isu sosial dan politik. Sejak itu, antropologi di Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan konteks global dan lokal. Tujuan antropologi adalah untuk memahami keragaman budaya, perilaku, dan evolusi manusia dalam konteks waktu dan ruang. Antropologi sering dibagi menjadi beberapa subdisiplin seperti antropologi budaya, antropologi sosial, antropologi fisik, dan arkeologi. Tahap awal munculnya antropologi di dunia. Fase tersebut terjadi ketika bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan dunia dan mendatangi suku-suku di wilayah lain. Beberapa wilayah yang paling banyak dikunjungi bangsa Eropa adalah wilayah-wilayah di benua Afrika, Amerika, dan Asia. Penjelajahan tersebut kemudian menghasilkan berbagai macam bentuk laporan dan ekspedisi yang dilakukan. Laporan tersebut tidak hanya ditulis oleh para penjelajah, tetapi juga ditulis oleh para pelaut, musafir, pegawai kolonial, dan pendeta penerjemah. Bangsa Eropa memiliki ketertarikan dengan laporan tersebut karena adanya temuan perbedaan adat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik suku bangsa dari benua lain. Akhirnya, para ilmuwan mulai melakukan berbagai macam upaya untuk mengintegrasikan bahan etnografi dari seluruh dunia menjadi satu. Adalah fase terjadi pada pertengahan abad ke-19, yang mana cabang ilmiah antropologi mulai melakukan kajian terhadap masyarakat dan kebudayaan primitif. Kajian tersebut dilakukan dengan cara menghimpun berbagai macam informasi mengenai sejarah evolusi, sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Pada tahap ini, etnografi mulai bermunculan yang dicari dengan cara berpikir evolusi dan difusi. Adalah fase yang mana antropologi mulai melakukan kajian-kajian mengenai masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa untuk kepentingan pemerintah kolonial. Tahapan ini terjadi pada awal abad ke-20. Kajian tersebut memiliki tujuan untuk memahami masyarakat masa kini yang semakin kompleks. Tahapan ini berkaitan dengan kemantapan kekuasaan dari negara-negara penjajah Eropa. Adalah fase yang terjadi usai tahun 1930 yang ditandai dengan adanya perubahan penting. Perubahan penting tersebut ialah hilangnya bangsa-bangsa primitif dan timbulnya sikap antipati terhadap kolonialisme. Pada fase ini, ilmu antropologi seakan telah kehilangan objek kajian dan pengembangan karena adanya perubahan tersebut. Akhirnya pada fase ini, antropologi menetapkan tujuan barunya. Tujuan dari antropologi pada fase ini ialah mempelajari manusia secara umum
dan kebudayaan-kebudayaan yang dihasilkannya. Ia mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya, serta interaksi antara keduanya dalam konteks waktu yang tepat. Ia menekankan pentingnya memahami budaya lokal dan tradisi masyarakat. Menurutnya, antropologi adalah ilmu yang mengkaji fenomena sosial dan budaya dalam masyarakat. Ia menekankan pentingnya aspek sosial dalam memahami dinamika budaya. Menurutnya, antropologi adalah studi tentang budaya yang fokus pada makna simbol yang mengatur kehidupan sosial. Ia menekankan interpretasi dengan menganggap budaya sebagai teks yang harus dibaca dan dipahami dalam konteksnya. Ia menekankan pentingnya metode etnografi dan relativisme budaya, serta menolak pandangan evolusionis yang menilai budaya berdasarkan perkembangan linear. Ia lebih berfokus pada pengaruh budaya terhadap perilaku individu dan mengkaji perbedaan gender serta perkembangan anak dalam konteks budaya. Berargumen bahwa di balik berbagai budaya dan praktik sosial terhadap struktur yang mendasari cara berpikir manusia, ia menekankan pentingnya memahami pola-pola pemikiran yang sama di berbagai budaya, terutama melalui mitos dan ritual.